modern, siap untuk selalu percaya kepada Tuhan Yesus, melayani, memuliakan, serta mengandalkannya dan hidup saya. Saya Raja Jojo, siap untuk selalu percaya kepada Tuhan Yesus, melayani, memuliakan, serta mengandalkannya dalam hidup saya. Saya Ratu Joan, siap untuk selalu percaya kepada Tuhan Yesus, melayani, memuliakan, serta mengandalkan dalam hidup saya. Haleluya! Saya Raja Sean, siap untuk selalu percaya kepada Tuhan Yesus, melayani, memuliakan, serta mengandalkan dalam hidup saya. Haleluya! Saya Raja William, siap untuk selalu percaya kepada Tuhan Yesus, melayani, memuliakan, serta mengandalkannya dalam hidup saya. Saya Ratu Kaylin, siap untuk selalu percaya kepada Tuhan Yesus, melayani, memuliakan, serta mengandalkannya dalam hidup saya. Amin. Saya Ratu Krista, siap untuk selalu percaya kepada Tuhan Yesus, melayani, memuliakan, serta mengandalkannya dalam hidup saya. Saya Raja Niko, siap untuk percaya kepada Tuhan Yesus, melayani, memuliakan, serta mengandalkannya dalam hidup saya. Saya Ratu Elvina, siap untuk selalu percaya kepada Tuhan Yesus, melayani, memuliakan, serta mengandalkannya dalam hidup saya. Saya Ratu Besi, siap untuk percaya kepada Tuhan Yesus, melayani, memuliakan, serta mengandalkannya di hidup saya. Saya Ratu Asia, percaya Tuhan Yesus. Hai, saya Raja Nathanael, siap untuk selalu percaya kepada Tuhan Yesus, melayani, memuliakan, serta mengandalkannya dalam hidup saya. Shalom teman-teman, selamat pagi. Ketemu lagi sama Mimi. Wah, senang sekali ya. Ayo, kita mau mulai ibadah loh. Teman-teman, sudah siap nggak di rumah? Sudah mandi semua? Jangan lupa pakai sabun sama sikat gigi ya. Terus, udah pakai baju yang rapi? Oke, hebat teman-teman. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa siapin Alkitabnya juga ya teman-teman ya. Mimi loh, harusnya sama Lause Yelvin. Lause Yelvin kemana sih? Wah, teman-teman, ada yang lihat Lause Yelvin nggak? Oh, kita panggil sama-sama aja ya kalau begitu ya. Mimi hitung ya. Teman-teman bantu Mimi ya. Kita panggil Lause Yelvin. 1, 2, 3. Lause Yelvin. Lause Yelvin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Maaf, Lause terlambat. Iya, Lause ini gimana sih? Tadi Mimi sudah pembukaan loh. Oh, Mimi sudah pembukaan ya adik-adik. Wah, Mimi hebat. Oke deh, kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Sekarang lipat tangannya, tutup mata. Kita mau berdoa dulu ya. Yuk. Teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini boleh beribadah kembali. Tuhan berkati ibadah kami, puji-pujian kami,
firman-Mu yang akan kami dengarkan semuanya kiranya boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin teman-teman. Lause tahu nggak buah Roh Kudus? Buah Roh Kudus, tahu yang ada di Galatia itu ya Mi? Iya benar Lause, Mimi mau deh ajak teman-teman nyanyi lagu Buah Roh Kudus. Boleh? Yuk adik-adik kita memuji Tuhan, Buah Roh Kudus. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Hore. Mimi, tahu nggak murid-murid Tuhan Yesus? Tahu loh Se. Kalau murid yang paling disayang Tuhan Yesus, Mimi tahu nggak? Siapa ya? Simon Petrus ya lo saya? Bukan Mimi. Andreas, Yakobus. Hampir. Ayo, ada 2 loh. Adik-adik di rumah tahu? Ya, murid kesayangan Tuhan Yesus itu Yohanes dan Yakobus. Tapi Tuhan Yesus sayang semua murid-muridnya, termasuk kita juga. Tuhan Yesus sayang semuanya. Yuk kita memuji Tuhan lagi. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku berharap padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namanya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sekali lagi, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu puji Dia, tinggikan namanya. Mimi. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku.
puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, sayang disayang, sayang, sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang disayang, sayang, 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 sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Hore. Langsung kita sekarang mau dengar firman Tuhan ya. Iya Mi, sebelumnya kita siapkan hati kita. Kita mau nyanyi lagu apa ya? Kita mau nyanyi lagu Ku Tahu Tuhan Pasti Buka Jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Tuhan sudah buka jalan. Tuhan sudah buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Sekali lagi terakhir. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan sudah buka jalan. Hai, selamat pagi. Senang sekali ya, pagi ini Rose Yeni bisa ketemu adik-adik lagi. Gimana kabarnya semua? Pasti sehat-sehat dan tetap semangat toh? Harus ya, karena kita punya Yesus yang selalu menyertai kita tiap saat. Jadi, kita harus selalu semangat dan bersukacita. Amin. Amin. Sebelum dengar cerita, kita doa dulu yuk. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih pagi ini kami boleh beribadah. Pagi ini kami boleh memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan jadikan berkat setiap kata, setiap firman yang keluar, yang kami terima, boleh menjadi berkat buat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum masuk ke cerita, Rose mau nanya dulu. Siapa yang tahu berapa jumlah murid Tuhan Yesus? Ayo, siapa yang tahu? 5.000 orang. 5.000? Gedot.
Salah. 300. 300. Dedot. Salah. Ayo, siapa lagi? 12 orang loh, Se. 12. Iya, betul. 12 orang. 12 disciples. Sekarang, siapa yang tahu nama-namanya? Nama-nama murid Tuhan Yesus. Petrus, oke. Yohanes. Yakobus, oke. Yudas, oke. Petrus. Loh, kok Petrus lagi? Tadi sudah Petrus. Nah, supaya kita mudah menghafal, dulu lausenya lause. Ya, dulu waktu lause masih sekolah minggu seperti adik-adik gini, lausenya lause ngajarin menghafalkan nama-nama murid itu dengan lagu supaya mudah menghafalnya. Kita belajar lagunya ya. Musik. 12 murid Yesus yang telah dipanggilnya, Simon, Petrus, Andreas, Yakub, dan Yahya, Filipus, Thomas, Matius, Yakub anak Alfius, Tadius, Simon, Yudas, dan Bartolomeus. Yakub itu maksudnya Yakobus ya. Yakobusnya ada 2, yang satu saudaranya Yohanes, yang satu anak Alfius. Simon juga ada 2, Simon Petrus kakaknya Andreas, dan Simon dari suku Selot. Kalau Yahya itu Yohanes ya. Kita ulang sekali lagi. 12 murid Yesus yang telah dipanggilnya, Simon, Petrus, Andreas, Yakub, dan Yahya, Filipus, Thomas, Matius, Yakub anak Alfius, Tadius, Simon, Yudas, dan Bartolomeus. Gimana? Jadi mudah kan menghafalnya? Adik-adik sekolah minggu GKA Gloria Nirwana Eksekutif memang pinter-pinter, jos semua. Yeay! Nah, dari 12 murid Yesus itu, pagi ini Lose mau cerita 2 orang saja dari mereka. Kalau cerita ke 12-nya nanti bisa 5 jam ibadahnya. Nah, Lose cerita 2 saja. Hari ini ceritanya tentang Yakobus dan Yohanes. Lose perkenalkan dulu ya. Mereka ini anak-anak dari Bapak Zebedeus. Pekerjaan mereka sebelum menjadi murid Yesus adalah nelayan. Apa itu nelayan? Nelayan adalah orang yang kerjanya menangkap ikan di laut. Ketika Yesus menemui mereka, mereka itu sedang membereskan jala ikan. Ayo kita lihat di Alkitab kita di Markus 1 ayat 19 sampai 20. Kita baca sama-sama ya. Markus 1 ayat 19 sampai 20. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Nah, kalau ayat hafalannya pagi ini kita ambil dari Markus 1 ayat 17 ya. Markus 1 ayat 17. Ya, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Jadi, Yesus mengajak Yakobus dan Yohanes ini menjadi muridnya. Yang semula mereka pekerjaannya penjala ikan, berubah menjadi penjala manusia. Maksudnya gimana toh Lose? Kok penjala manusia? Apa kita bawa jaring ikan lalu kita tangkep orang-orang gitu? Enggak ya. Maksudnya mereka itu diajak Yesus mengabarkan Injil, mengabarkan kabar keselamatan.
mengabarkan bahwa Yesus adalah Mesias yang datang ke dunia. Kerajaan Allah nyata dalam diri pribadi dan pelayanan Yesus. Dan yang terutama supaya jiwa-jiwa percaya dan diselamatkan. Nah, sejak itu Yakobus dan Yohanes mengikut Yesus. Kemanapun Yesus pergi, selalu mereka ikut. Nah, ternyata di sepanjang kebersamaan Yesus dengan 12 muridnya itu, terlihat sekali kedekatan Yakobus Yohanes ini dengan Yesus loh. Seringkali di banyak peristiwa, Yesus itu mengajak Yakobus dan Yohanes ini, ada satu lagi Petrus, itu bertiga menyertai Yesus. Ini Lause kasih bukti kedekatan mereka ya. Pertama, pada peristiwa transfigurasi Yesus. Peristiwa apa itu? Yaitu peristiwa saat Yesus dimuliakan di atas gunung. Saat itu wajahnya Yesus terlihat bercahaya, terang, putih, penuh kemuliaan. Di situ terlihat Yesus bertemu dan berbicara dengan Musa dan Elia. Di peristiwa itu, murid yang ada hanya Petrus, Yakobus, Yohanes. Peristiwa itu tertulis di Matius 17 ayat 1 sampai 12. Nanti adik-adik bisa baca sendiri ya. Di ayat 1 dikatakan Yesus membawa Petrus, Yakobus, Yohanes, saudaranya naik ke sebuah gunung yang tinggi. Nah, bener kan? Bahwa Yakobus, Yohanes itu dekat sama Yesus. Nah, bukti yang kedua, pada peristiwa kebangkitan anak perempuan Yairus dari maut. Cerita itu tertulis di Lukas 8 ayat 40 sampai 56. Nanti boleh dibaca juga. Di situ di ayat yang ke-51 tertulis bahwa yang diajak masuk ke rumah Yairus itu hanya Petrus, Yakobus, Yohanes. Betul kan? Oke. Bukti yang ketiga, yaitu saat Yesus disalib. Yesus meminta Yohanes untuk merawat dan menjaga Maria ibunya sampai masa tuanya. Nah, dari cerita Yakobus dan Yohanes tadi, pelajaran apa yang bisa kita dapatkan? Ayo. Pertama, pelajaran pertama yang bisa kita peroleh dari Yakobus dan Yohanes yaitu mau melayani, mau merendahkan diri menjadi hamba. Padahal kalau kita lihat di awal tadi ya, itu tertulis mereka berdua itu meninggalkan ayah dan orang-orang upahan. Loh, berarti keluarga mereka ini punya karyawan loh, punya pekerja, orang upahan. Tapi mereka mau ikut Yesus, mau melayani orang-orang. Ada melayani orang sakit, orang yang lapar, kerasukan. Tapi Yakobus Yohanes ini mau merendahkan diri, meninggalkan semua kenyamanan di keluarganya untuk ikut Yesus. Yesus mengajari mereka apa arti yang sebenarnya menjadi pengikut Yesus. Bagaimana kehidupan pelayanan yang sesungguhnya, yaitu sebagai hamba. Hamba yang mau tulus melayani orang lain, mau melayani. Kalau di saat ini, adik-adik mungkin bertanya, melayaninya bagaimana caranya, Lause? Banyak ya. Contohnya, ajak teman ke gereja, mendoakan jika ada teman yang sakit, menghibur mungkin ada teman yang sedang kesulitan, melayani di gereja, mungkin jadi singer, jadi WL, pimpin pujian, bawakan kantong persembahan, aser, penyambutan. Atau kalau ada teman yang curhat, malamnya kita bawa dalam doa. Kelihatannya kecil-kecil, tetapi itu semua
pelayanan. Nah, semuanya itu untuk Tuhan. Oke, tadi pelajaran pertama dari Yakobus Yohanes, mau melayani. Pelajaran kedua, apa ayo yang bisa kita peroleh dari cerita Yakobus Yohanes? Mau menerima teguran dan mau menjadi pribadi yang lebih baik, yang sesuai dengan gambaran Yesus. Yakobus dan Yohanes ini latar belakang pekerjaannya apa tadi? Nelayan. Nah, laut itu kan luas, anginnya kenceng, jadi kebiasaan kalau ngomong itu keras gitu ya. Jadi karakter mereka itu juga keras gitu, kasar kadang. Bahkan mereka berdua ini dijuluki anak-anak guru atau Boanerges. Nah, seperti di saat orang-orang banyak membawa anak-anak mereka mendekati Yesus, murid-murid Yesus tuh mengusir mereka gitu. Karena takutnya anak-anak kecil itu mengganggu Yesus yang sedang istirahat. Mungkin waktu itu anak-anak dibentak gitu ya. Pergi sana. Yesus capek. Yesusnya istirahat. Tapi Yesus tidak seperti itu. Yesus malah memarahin murid-muridnya dan berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Cerita itu tertulis di Markus 10 ayat 14. Nanti adik-adik bisa baca ya. Lalu ada lagi di Lukas 9 ayat 54. Di mana saat itu Yakobus dan Yohanes tuh marah. Mereka ingin mendatangkan api dari langit untuk menghakimi sebuah desa di Samaria. Kenapa? Karena desa itu menolak Yesus. Yesus tuh mau lewat, tapi ditolak, tidak boleh lewat. Ketika itu Yesus mau perjalanan ke Yerusalem. Tapi tentunya Yesus tidak mau menjatuhkan api dari langit. Yesus menegur Yakobus Yohanes, mengingatkan mereka bahwa pelayanan yang Yesus maksud adalah pelayanan penuh kasih dan rendah hati. Seperti adik-adik di rumah, jika papa, mama, mbak mungkin, atau kakak, atau guru di sekolah menegur kita, adik-adik jangan marah, jangan bandel, jangan membangkang. Teguran itu untuk kebaikan kita sendiri, mengubah kepribadian menjadi lebih baik. Seperti Yakobus dan Yohanes ini, mereka berdua itu mau berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang sebelumnya keras, kasar, gampang emosi, menjadi penuh kasih seperti Yesus. Nah, pelajaran ketiga kita bisa belajar dari Yakobus Yohanes adalah apa? Kita boleh belajar taat dan setia kemanapun, kapanpun, dimanapun, dan keadaan bagaimanapun, mereka tetap setia pada Yesus. Bahkan di akhir hidupnya, Yakobus disebut rasul yang martir pertama. Yakobus masih muda saat dibunuh oleh Raja Herodes karena mempertahankan imannya. Kisah ini ada di Kisah Rasul 12 ayat 1 sampai 4. Sedangkan Yohanes itu dikenal sebagai rasul kasih. Saat Yesus disalib, Yesus menitipkan Maria ibunya kepada Yohanes. Dan benar, Yohanes merawat Maria seperti ibu kandungnya sendiri. Kemudian Yohanes di masa tuanya itu diasingkan di Pulau Patmos sampai Yohanes meninggal. Di Pulau Patmos itulah Yohanes menulis kitab Wahyu. Oke, gimana adik-adik? Hebat sekali kedua murid Yesus ini kan? Kita dapat banyak pelajaran dari mereka hari ini. Anugerahnya sangat besar buat Yakobus dan Yohanes. Demikian juga anugerahnya besar buat kita semua saat ini. Anugerahnya mengajarkan kepada kita
mengingatkan kita untuk menjadi hamba di kerajaan Allah. Anugerahnya mengajari kita untuk selalu mau melayani. Nah, sebelum kita tutup Alkitab kita, mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, menguatkan iman kami, mengingatkan kami untuk mau melayani, untuk mau menerima teguran yang mengubahkan pribadian kami untuk menjadi lebih baik, dan untuk selalu mau taat dan setia kepadamu. Tuhan, kiranya firman yang telah diberitakan boleh tertanam di hati kami, boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu, mengingatkan kami akan kasih-Mu. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami di setiap aktivitas kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Sekian dari Lausa. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan dan mendengar firman. Sekarang waktunya membuat aktivitas. Tunggu, tadi ayat hafalannya apa ya? Oh iya betul, Markus 1 ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Emang pekerjaan Yakobus dan Yohanes sebelum jadi penjala manusia apa ya? Oh, nelayan atau penjala ikan. Nah, hari ini kita mau menghias ikan. Ini ada ikan tapi belum punya sisik dan sirip. Kita beri sisik dan siripnya yuk. Kita siapkan bahan-bahannya dulu ya. Ada potongan sisik dan sirip, alat tulis, terus lem, dan yang terakhir alat warna. Pertama kita lem dulu untuk ekor dan juga sirip-siripnya ya. Cari sesuai dengan ukurannya yang pas, terus dilem deh yang rapi. Sekarang masuk ke bagian sisik-sisiknya ya. Yang rapi juga diikutin sesuai bentuk badan ikannya. Masuk di bagian terakhir, yaitu bagian yang dekat kepala ikannya. Ini lingkarannya yang tadi dilipat jadi setengah lingkaran gitu, sesuai yang sudah Lause contohin di video ya. Buat 3 kali terus ditempel deh. Tada, selesai deh ikannya. Boleh dihias sesuka hati nih, mungkin mau diwarnain kepalanya atau dikasih motif-motif di sisiknya. Terus boleh dikasih gelembung-gelembung atau rumput laut. Terserah deh, bebas sesuka hati dan sekreatif adik-adik. Sekarang kita mau jawab-jawab pertanyaannya nih. Ini ada nama-nama 12 murid Yesus, tapi kok hurufnya berantakan ya? Adik-adik perbaiki yuk, susun kembali menjadi nama-nama 12 murid Yesus yang benar. Tadi Lausiani sudah mengajarkan untuk menghafal pakai lagu kan? Kita ingat-ingat lagi yuk lagunya. Na 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 na. Gimana, sudah ingat belum sama lagunya? Kita menyanyi sambil menjawab pertanyaannya ya.
Yeay, sudah selesai. Mudah kan? Kalau sudah selesai jangan lupa difoto ya. Bye-bye, sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.